Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Sisri Borumatondang, Mary Masnianti, dan saya sendiri Melisa Putri akan mempresentasikan eksperimen tentang interferensi dan difraksi cahaya. Nah, untuk bagian materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mary Masnianti. Kepada Mary, disilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, yang pertama, abstrak. Eksperimen ini bertujuan untuk menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal, menentukan besarnya lebar celah tunggal pada percobaan difraksi, menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah, menentukan besarnya panjang gelombang cahaya laser pada percobaan interferensi, dan menentukan pola difraksi dan interferensi. Eksperimen dilakukan dengan melakukan pengamatan pada bentuk sinyal keluaran yang dihasilkan dari proses difraksi menggunakan celah tunggal dan interferensi menggunakan celah ganda. Pengukuran dilakukan secara berulang dengan 4 variasi lebar celah tunggal, yang mana setiap lebar celah tunggal memiliki 2 nilai orde dan 2 variasi untuk celah ganda. Setiap lebar celah ganda memiliki 3 nilai orde dengan jarak dari celah ke layar 0,5 m dan panjang gelombang cahaya 650 dikali 10 pangkat min 9 m. Variasi lebar celah tunggal yaitu 0,02, 0,04, 0,08 m, dan variasi untuk lebar celah ganda yaitu 0,04A sampai 0,25 D, 0,04A sampai 0,50 D. Didapatkan jarak terukur celah tunggal dari terkecil ke terbesar secara berurutan yaitu 0,0288 M, 0,0591 M, 0,0163 M, 0,0315 M, 0,0085 M, 0,0160 M dengan persentase kesalahan secara berurutan dari lebar celah terkecil ke terbesar yaitu 11,34%, 9,04%, 0,32%, 3,05%, 4,6%, dan 1,5%. Nah, pada celah ganda didapatkan jarak terukur dari lebar celah terkecil ke terbesar yaitu 0,026, 0,0052, 0,0081, 0,0015, 0,0029, dan 0,0043 M. Dengan persentase kesalahan secara berurutan dari lebar celah terkecil ke terbesar yaitu 0%, 0%, 7,14%, 13,3%, 10,34%, dan 9%. Baik, sebuah susunan dari sejumlah besar celah sejajar, semuanya dengan lebar A yang sama dan yang antara pusat-pusatnya dengan jarak D yang sama, di mana untuk rumusnya yaitu A sin theta sama dengan M lambda dengan M sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya. Karena theta adalah sudut yang sangat kecil, sin theta, tangen theta sama dengan XM pel L, di mana XM adalah jarak dari pusat maksimum ke minimum ke M di kedua sisi pusat maksimum, dan L adalah jarak dari celah ke layar. Sin theta, tangen theta sama dengan XM per L. Lebih mudah untuk mengukur jarak delta X sama dengan 2XM dari minimum ke M di satu sisi ke minimum ke M di sisi lainnya. Daripada mencoba untuk menilai pusat pola, maka persamaan 2 menjadi sin theta tangen theta sama dengan delta X per 2L. Berikutnya untuk celah ganda. Fenomena interferensi terjadi bila gelombang-gelombang terpadu bersifat koheren, yaitu mempunyai perbedaan fase yang tetap. Salah satu gelombang yang bersifat koheren dimiliki oleh sinar laser di samping memiliki sifat yang polimet dan monokromatik, di mana yaitu D sin theta sama dengan N lambda dengan N sama dengan 1,2, 3, dan seterusnya. Yang mana tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal, menentukan besarnya lebar celah tunggal pada percobaan difraksi, menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah,
menentukan besarnya panjang gelombang cahaya laser pada percobaan interferensi, dan yang berikutnya yaitu untuk menentukan pola difraksi dan interferensi. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mary. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan rekan saya Mary. Selanjutnya untuk metode eksperimen akan saya jelaskan dan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan, di mana nantinya kita akan men-setting semua alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum. Nah, pada bagian pertama yaitu celah tunggal, hal yang harus kita lakukan yaitu memasang celah tunggal di dudukan celah dan di depan laser. Lalu kemudian kita mengukur jarak antara celah di layar eh, dan pada sensor cahaya kita atur slitnya pada slit 6. Kemudian kita memadamkan lampu atau menutup lintasannya agar menjadi gelap. Kemudian kita mengamati pola pada layar saat memutar celah tunggal ke masing-masing posisinya yaitu 0,16, 0,08, 0,04, dan 0,02 dan mengatur kembali piringan ke celah 0,02. Lalu kemudian kita menggerakkan sensor cahaya dan RMS dari ujung kanan sampai ke ujung kiri hingga terbentuk grafik pada komputer. Nah, kemudian kita dapat mencatat nilai yang ditampilkan pada komputer, yaitu nilai delta X dari orde M1 dan M2. Nah, lalu kemudian kita masuk kepada eksperimen celah ganda, yang mana nantinya kita akan mengganti dudukan celah single slit dengan dudukan double slit. Nah, lalu kita mengubah ke slit 2 pada bracket sensor cahaya dengan menekan tombol 0 sampai dengan 100. Lalu kemudian mematikan lampu ruangan. Kemudian kita mengamati pola pada layar saat memutar celah ganda pada masing-masing posisinya, di mana A sama dengan 0,04 mm dan D sama dengan 0,025 mm dan seterusnya. Kemudian hal yang harus kita lakukan yaitu mengatur X ke posisi A sama dengan 0,04 mm dan D sama dengan 0,25 mm. Kemudian kita dapat mengklik record pada layar komputer lalu hal yang harus kita lakukan berikutnya yaitu menggerakkan sensor cahaya dan RMS dari ujung kanan hingga ke ujung kiri. Lalu kemudian kita dapat mengklik stop dan mengubah nama pada RAM itu menjadi 0,04A strip 0,25D. Lalu kemudian hal yang harus kita lakukan mengulangi langkah untuk celah 0,04 mm dan pemisah celahnya 0,50 mm, mengatur bracket sensor cahaya ke 0 sampai dengan 100, lalu memberi label pada proses 0,04A dan 0,50D. Next. Selanjutnya, hasil yang kami dapatkan melalui praktikum ini yang pertama yaitu saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal di mana L sama dengan 0,5 dan lambda sama dengan 650 dikali 10 pangkat min 9 meter. Yang pertama dapat kita lihat yaitu pada layar tabel 1. Nah, saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal. Nah, kita dapat lihat lebar celah yang pertama yang kita gunakan yaitu 0,02 meter dengan M sama dengan 1, delta X yang kita dapatkan yaitu 0,0288, lebar celah hitungnya yaitu 2,256 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahan yang kami dapat saat berhitung yaitu 11,34%. Lalu kemudian dengan masih percobaan yang sama dengan N sama dengan 2, kami mendapatkan nilai delta X yaitu 0,0591 dengan lebar celah hitungnya yaitu 2,199 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahannya yaitu 9,04%. Lalu kemudian pada lebar celah A sama dengan 0,04 meter, M sama dengan 1. Lalu kemudian kami mendapatkan nilai delta X-nya itu 0,0163 dengan lebar celah hitung 3,987 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahannya sangat kecil yaitu 0,32%. Lalu kemudian masih dengan lebar celah yang sama hanya saja dengan nilai M2, maka delta X yang kami dapatkan 0,0315 di mana lebar celah hitungnya yaitu 4,126 dikali 10 pangkat min 3
dengan persentase kesalahan 3,05%. Selanjutnya pada lebar celah 0,08 pada saat jumlahnya 1, delta X-nya 0,0085 dengan lebar celah hitungnya 7,647 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahan 4,6%. Masih dengan lebar celah yang sama, namun dengan M sama dengan 2, kami mendapatkan nilai delta X-nya yaitu 0,0160 dengan lebar celah hitungnya itu 8,125 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahannya yaitu 1,5%. Selanjutnya dilihat pada bagian B yaitu saat panjang gelombang konstan pada celah ganda. Dengan L sama dengan 0,5 meter, dengan panjang gelombang lambdanya 650 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, tabel 2 ini menunjukkan saat panjang gelombang konstan pada celah ganda. Dapat kita lihat pada tabel 1 yaitu label dengan 0,04A sampai 0,25D dengan A sama dengan 0,04 dikali 10 pangkat min 3 dan D sama dengan 0,25 dikali 10 pangkat min 3 dengan jumlah N1 kami mendapatkan nilai delta X-nya yaitu 0,0026 dengan lambda hitung 675 dikali 10 pangkat min 9 dan persentase kesalahan yang kami dapatkan yaitu 0%. Begitupun pada data selanjutnya masih sama di pengukuran kedua dengan N-nya sama dengan 2, persentase kesalahan yang kami dapatkan juga 0%. Selanjutnya untuk A-nya sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 3, dengan D 0,25 dikali 10 pangkat min 3, dengan jumlah N sama dengan 3, kami mendapatkan lambdanya yaitu 0,0081 dengan lambda hitungnya 650 kali 10 pangkat min 9 dengan persentase kesalahan 0%. Selanjutnya pada saat nilai A sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 3, namun nilai D-nya dengan 0,50 dikali 10 pangkat min 3 pada saat N sama dengan 1, delta X yang didapatkan yaitu 0,0015, lambda hitungnya yaitu 700 dengan persentase kesalahan 13,3%. Pada saat N sama dengan 2, lambda X yang kami dapatkan 0,0029 dengan lambda hitungnya yaitu 675 dikali 10 pangkat min 3 dengan persentase kesalahan 10,34%. Lalu yang ketiga masih dengan lebar celah yang sama, namun dengan N3, maka kami mendapatkan lambda X-nya itu 0,0043 dan lambda hitungnya itu 666 dikali 10 pangkat min 9, di mana persentase kesalahan yang kami dapatkan yaitu 9,21%. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggun. Nah, selanjutnya disimpulkan, jarak antara maksimum pusat dan minimum difraksi yang didapatkan dari hasil percobaan pada celah tunggal yaitu 0,0288 meter, 0,0591 meter, 0,0163 meter, 0,0315 meter, 0,0085 meter, dan 0,0160 meter. Kesimpulan yang kedua, jarak antara maksimum interferensi yang didapatkan dari hasil percobaan pada celah ganda yaitu 0,0026 meter, 0,0052 meter, 0,0081 meter, 0,0015 meter, 0,00279 meter, dan 0,0043 meter. Dan kesimpulan yang ketiga, pada percobaan interferensi dan difraksi cahaya menghasilkan pola grafik sebagaimana yang terdapat pada lampiran. Nah, untuk saran, saat melakukan praktikum diharapkan praktikan lebih teliti dalam melakukan prosedur percobaan, agar data dan grafik yang didapatkan tidak terjadi kesalahan. Praktikan berharap dengan adanya proyek akhir mata kuliah eksperimen fisika klasik ini akan memberi manfaat bagi pembaca dan dapat membantu, serta apabila ada yang akan melakukan praktikum,
mengenai interferensi dan difraksi cahaya, semoga belajar dari kesalahan yang telah dituangkan pada proyek akhir ini, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga hasil praktikum yang selanjutnya akan lebih baik lagi. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.